Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, marilah kita belajar kembali setelah kita libur semester 1. Marilah kita lanjutkan pembelajaran kita di semester 2. Adapun sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut percaya masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Lanjut, setelah kita berdoa, Bapak mengingatkan kembali pengetahuan kalian tentang COVID-19, mengingatkan hidup bersih, jaga kesehatan, tetap melaksanakan protokol kesehatan, jaga jarak, menggunakan masker, cuci tangan, Jangan terlalu sering keluar rumah apabila tidak terlalu penting, apabila kalian keluar rumah dan sangat mendesak harus keluar rumah, maka gunakanlah masker dan jaga jarak. Setelah pulang ke rumah, cepat-cepat ganti pakaian dan mandi, Itu untuk menjaga keluarga kita, tetangga-tetangga kita, saudara kita semua. Nah, itu pencegahan dari pihak kita. Semoga bencana COVID ini cepat selesai. Adapun tujuan skenario pembelajaran kali ini, kalian akan disajikan YouTube dan praktek langsung dari Bapak. Lihat videonya, pelajari. Semoga dengan video ini akan lebih paham kalian dalam mempelajari bab ini. Itu saja pembukaan dari Bapak. Saksikan videonya. Kita lanjutkan pembelajaran kita pada materi Pitagoras. Selanjutnya, setelah kita bahas minggu kemarin tentang triple Pitagoras dan sisi-sisi pada Pitagoras, kemudian kita lanjutkan lagi dengan minggu kemarin itu kita pelajari sudut tumpul dan sudut lancip. Lanjutannya akan kita bahas yaitu sisi-sisi pada segitiga siku-siku yang itu merupakan perbandingan. Jadi kalian buka halaman 32. Halaman 32 kegiatan 6.5, yaitu menemukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Yang pertama kita bahas adalah pada segitiga ini kita akan mendapatkan yang namanya segitiga istimewa dengan sudut istimewa yaitu 30 derajat. Di buku paket lihat halaman 32, kemudian 60 derajat dan 90 derajat. Jadi kita bahas yang ini dulu. Kemudian ada juga yang sudut istimewa 45 derajat, 45 derajat dan 90. Nah, ini contohnya adalah yang 90 derajat siku-siku, kemudian sudutnya 45. Nah, pada intinya kita dapat menghitung dengan perbandingan melalui segitiga sudut istimewa 45 derajat itu, kita lihat di sini, ini ilustrasinya ada 1, kemudian diperpanjang 2, ini juga 2. Kalau ini diperpanjang 3, jadi yang ini juga ikut 3. Jadi kalau diperbesar, kalau segitiga itu masih sebangun, itu maka tetap di sininya 1:1, 2:2 dan selanjutnya. Adapun materi kesebangunan nanti akan dibahas di kelas 9. Tapi Bapak intinya akan membahas bahwa perubahan perbesaran segitiga ini akan sangat mempengaruhi kepada sisi-sisi yang lain. Maka perbandingan perbesarnya akan selalu sama. Maka kita dapat menemukan yaitu perbandingan sisi-sisinya dari segitiga sama kaki yang sudutnya 45 derajat itu. Kemudian selanjutnya dari perbandingan itu kita dapat di sini langsung ada contoh soal
Ya, contoh soalnya ya, kalian lihat di buku paket halaman 34-nya langsung. Di halaman 34 itu dijelaskan bahwa ya, ada segitiga siku-siku. Ya, segitiga siku-siku, ini siku-sikunya ya. Jelas siku-siku. Kemudian di sininya 45, udah pasti ini juga 45 ya. Ini sama 45 ya. Jadi 90 45 45. Nah, dari sudut-sudut yang udah ada ini udah pasti, karena ini ada sudut yang sama, pasti ini sama. Ya, maka ini sama kaki. Nah, kemudian dari sudut yang ada 45 45, maka sudut yang sama ini akan mengarah ke sini. Ini misalkan X ya. Kemudian 45 ini mengarah sini pasti Y misalkan ya. Maka ini X dengan Y itu pasti sama. Jadi X dan Y itu ini sama. Ya, sama panjang karena dipengaruhi oleh sudut yang di depannya. Nah, kemudian ini 90 ya. Nah, perbandingannya itu sendiri nanti ini X-nya itu kita dapatnya di sini adalah 1. Kemudian ini juga Y-nya 1. Kemudian di sini dari hasil pembandingannya ML itu atau LM itu adalah akar 2. Nah, ya. Jadi kalau diketahui ya, sekarang kita hapus dulu ya, langsung kita ke angka. Artinya di sini KL itu 8. Karena KL dengan KM itu sama, ya gitu nggak usah ngitung KM lah, berarti KM-nya pun 8 ya, karena kan sama. Nah, yang jadi pertanyaan ini berapa ya? Yang miring itu adalah ML. Nah, ML atau LM. Berapakah panjang LM? Nah, itu perbandingannya berarti kalau yang ini perbandingan awal ini 1, ini 1, ini akar 2. Jadi kalau kita luruskan ke samping, 1 banding 1 banding akar 2. Berarti ini 8, kemudian ini 8, ini belum diketahui yang kita cari. Nah, ini pakai perbandingan aja. Berarti 1 banding 8 sama dengan akar 2 banding X. Gitu kalau kita cari. Ya. Kemudian X-nya kita dapat. X sama dengan ya, perkalian silang. 8 dikali akar 2 dibagi 1. Karena 8 perkalian itu biasa, dan ini adalah gabungan, jadi tidak bisa jadi 19. Langsung saja di sini ditulis 8 akar 2. Bagi 1 pengaruh enggak ya. Nah, jadi jawaban yang mana? Ya 8 akar 2 langsung. Ya. Tuh, ya. Itu perbandingannya. Ya. Tuh untuk yang sudutnya 45 derajat ya. Kemudian kita cari lagi ya. Kita cari lagi dengan sudut yang lain ya. Sudut yang lain itu berarti yaitu sudutnya, ini ilustrasinya ya, jika diperbesar ini, diperbesar keliling terus ya, ini tetap 1 ini akar 2 nanti dibahas ya bawah. Kemudian nah ini contohnya ya. Jadi kalau ada sama kaki ini dibagi 2 ya. Jadi kalau Bapak jelaskan untuk yang ini sebenarnya ya. Nanti yang akan berubah adalah ya, ini siku-siku, berarti ini sudut yang lebih kecil ya, ini sudut yang lebih besar. Nah, nanti perbandingannya ya, ingat ini kita menggunakan perbandingan sudutnya 60 yang derajat ya, ada 30 dan 60 dan 90 ya. Berarti yang lebih kecil pasti yang ini 30 lah ya, ini 30 derajat ya, ini 30 derajat. Kemudian pasti yang ini adalah 60 derajat ya, ini adalah 60 derajat ya. Itu jelasnya ya. Jadi yang ini sudah siku-siku udah pasti 90. Nah, itu. Jadi ilustrasi awalnya seperti itu segitiganya ya, ada yang 60, ada yang 30 ya. Tuh, kemudian ya,
kita lihat ke bawah. Ada contoh soal mungkin ya. Ya, ini ilustrasi gambarnya ya. Jadi ada yang 30 ya, kemudian ada yang 60. Nah, itu sudah Bapak katakan. Ingat, yang sudut yang kecil ini ya, ini pasti menghadap ke sini. Yang ini yang nanti ukuran yang paling kecil atau panjang AB itulah yang paling pendek. Ya, kemudian yang 60 adalah ya menghadap ke sini, berarti nanti AC ini adalah pertengahannya, yang tengah-tengah. Jadi kalau hitung yang kecil AB dulu, ini yang paling pendek, kemudian AC yang di tengah, kemudian BC yang terpanjang. Ya, karena dia menghadap ke 90. Ingat ya, pengaruhnya sudut itu terhadap garis yang di depannya. Ya, jadi ini 90 pengaruhnya ke BC. 60 pengaruhnya adalah sudutnya ke AC. Ya, sedangkan AB pengaruhnya itu terhadap C sini, ya. Itu jadi sudut 30 ini pengaruhnya terhadap panjang AB. Itu maksud Bapak ya. Di pengaruh sudut itu adalah berpengaruh terhadap garis yang di depannya. Panjang atau pendeknya tergantung sudut. Ya. Kita langsung saja contoh ya. Contoh di sini kita lihat perbandingannya ya. Di sini ada PR ya, kemudian ada PQ, kemudian ada QR. Nah, yang diketahui sendiri ada QR. QR-nya di sini adalah 8. Ya. Di sini berarti misalkan X ya, kita belum tahu ya. X-nya berapa? Di sini misalkan Y ya perbandingannya. Sedangkan perbandingannya sendiri ya, Bapak ganti warna supaya ada perbedaan. Jadi perbandingannya di sini adalah 1 ya angkanya. Kemudian di sini akar 3 ya. Jadi X itu mewakilinya akar 3, kemudian Y itu perbandingannya itu 1. Kemudian untuk yang 8 ini ya perbandingannya itu ya 2. Nah, jadi kalau kita bandingkan adalah berarti kalau X ya kita bandingkan dengan akar 3 mulainya ya. Kemudian yang ini 1 ya. Kemudian yang ini 2. Ya, kalau ingin berurutan ya silakan aja dibandingkan. Jadi 1 banding akar 3 banding kemudian 2 ya. Nah, ini terbalik ya. Di Bapak ulangi lagi, ada kesalahan perbandingannya ya. Di perbandingannya itu yang pendeknya 1, yang ini adalah akar 3 ya. Kemudian yang ini adalah 2 ya. Karena yang terpendek itu adalah ini yang 30 derajat ya di sini. Ya. Jadi ini 30 ke sini. Jadi 1 banding akar 3 banding 2. Nah, jadi 1 ya banding akar 3 banding 2. Nah, karena di sini sudah diketahui salah satunya yaitu dari QR itu adalah yang 2 ini 8, maka perbandingannya di sini adalah 8. Ya, kita katakan ini X. Ya, kita katakan ini Y misalkan. Nah, kita cari X dan Y-nya. Pakai rumus perbandingan saja. Ya. Ya, caranya seperti tadi. Kita bandingkan dengan yang sudah ada aja. Berarti nyari ya untuk panjang PQ ya. Nah, PQ sendiri kita dapat ya. PQ-nya sama dengan ya 1 banding X ke bawah ya. Jadi kita PQ itu ini berarti nyari angka X-nya yang 1 ini ya. Kemudian bandingkan dengan ini. Ya. Berarti 1 banding X. Kemudian sama dengan 2 banding 8. Kita
hitung dengan perkalian silang. Ya, berarti 8 kali 1, ya. 8,1 bagi 2. Ya. Jadi PQ-nya dapatnya 8 kali 1, 8 bagi 2 dapat 4. Ya, berarti di sini 4. Ya, lihat aja deh perbandingannya. Ini 2 kalinya. Berarti kalau 2 kalinya dari 4 ya 8. Kalau enggak ini 2, ini 1. Berarti ini adalah setengahnya dari 8. Ini 8 berarti setengahnya dapat 4. Ya, itu ya untuk lebih cepatnya. Kalau kalian nggak mau ngitung dengan perkalian silang. Ya, ini untuk memperjelas saja. Bagi yang sudah ngerti ya silakan. Ya, dengan cara cepat. Ini 8, oh berarti ini 4. Kalau ini 4, oh berarti ini 8 2 kalinya gitu ya. Nah, tapi yang ini ya kita hitung ya. Sekarang berarti Bapak ganti warna misalkan kuning ya. Untuk membedakan. Jadi yang akar 3 ini kita bandingkan dengan yang sudah ada. Jadi ini ya. Ini dengan ini. Ya. Ya. Berarti perbandingannya akar 3 berbanding Y. Y itu berarti adalah PR ya. Yang ini nih yang ditanyakan ya. Nah, kemudian sama dengan 2 banding 8. Ini perkalian silang aja. Jadi Y sama dengan 8 kali akar 3 atau 8 akar 3 langsung. Supaya cepat. Ya. Jadi Y-nya kita dapat. Ini coret. Ya, ini coret dari 4. Akar 3-nya tetap. Ya. Seperti itu. Ya. Udah selesai. Berarti ya, PQ-nya ini udah dapat, kita dapat 4. Ya. Kemudian ininya dapat 4 akar 3. Sebenarnya kalau udah dapat, ya kalau ini dapatnya bilangan bulat, ini tinggal tambahin akar 3. Ya, itu. Jadi kalau soalnya seperti ini mudah sekali untuk dijawab. Sebenarnya tidak usah menghitung. Ya, tidak usah menghitung kalau sudah paham. Pak, gimana maksudnya? Ini Bapak ganti soalnya. Misalkan di sini 20. Nah, berarti di sini ya 10. Kalau ini udah dapat, berarti ini adalah 10 akar 3 gitu ya. Udah, jawabnya seperti itu saja langsung. Kecuali nanti kalau di sininya akar, nah baru permasalahan. Kalau hitung dengan teliti. Tapi kalau soalnya yang normal-normal seperti ini, ya itu tinggal langsung aja. Ini 20, ini 10 setengahnya. Yang ini tinggal, yang setengahnya itu tambahin akar 3, sudah selesai. Ataupun sebaliknya, ya sebaliknya misalkan ini Bapak hapus, ya. Nah, sebaliknya, di sini misalkan 15, ya. PQ-nya misalkan 15. Nah, ini tinggal 2 kalinya ke sini. Berarti kalau 2 kalinya ini 30 langsung. Ya, untuk mendapatkan PR tinggal tambahin akar 3, berarti 15 akar 3. Dan seterusnya seperti itu, ya. Jadi yang ini yang tengah-tengah itu selalu ditambahin akar 3, kemudian yang terpanjang itu 2 kalinya dari yang satu ini. Ya, kalau di sininya misalkan 50, ini 100, ini 50 akar 3 dan seterusnya seperti itu. Ya. Tuh yang jadi masalah memang ya ini yang tadi pun di atas sama yang jadi masalah. Justru kalau miringnya itu ada yang lain. Misalkan ini 10 akar 3. Nah, ayo. Nah, ini baru kita akan ngitung ya. Nah, hitungnya seperti tadi pakai perbandingan. Ya. Berarti kan dari 1 banding yang ini 1, yang ini adalah akar 3 ya. Kemudian berbanding lagi di sini 2. Perbandingannya berarti nanti yang ini misalkan X-nya, yang ini Y-nya, kita nyari Y dan X. Masukkan aja di sini berarti masih X, belum tahu. Ya. Di sini masih Y, kita belum tahu. Di sini adalah 10 akar 3. Ya. Gitu. Jadi kalau ini 10 akar 3, ya kalau ini setengahnya ya tinggal dibagi 2. Berarti X-nya itu 10 ya bagi 2. 10 bagi 2 berapa? 5. Berarti di sini 5 akar 3. Ini langsung ya, pakai rumus langsung. Jadi X-nya adalah
Ya, X-nya adalah 5 akar 3. Dapat dari mana ya? Perbandingan. Ya. Jadi X sama dengan perkalian silang aja. Ya, 1 kali 10 bagi 2. Ya, 1 kali 10 ada akar 3-nya. Kemudian bagi 2. Ya udah. Kan 1 nggak ngaruh. Ya, coret aja. Dicoret. 10 bagi 2 dapat 5. Ya, berarti dapat 5 akar 2. Dah, seperti itu. Oh ya, 5 akar 3 ya. Sorry, di sini ini 5 akar 3 ya. Ini 5 akar 3. Ya. Karena akarnya nggak berubah ya. Tuh, ya. Nah, Pak, gimana untuk nyari Y? Y itu juga perbandingan. Berarti Y, ya, kita ganti warna. Nah, sini warnanya apa ya? Hijau lah. Hijau kurang kelihatan kayaknya. Hitam aja lah. Ya. Berarti di sini perbandingannya adalah Y sama dengan ini ya. Y sama dengan ya, perkalian silang. Berarti akar 3 kali 10 akar 3 bagi 2. Nah, gitu. Akar 3 dengan akar 3-nya kan jadi 3. Ya, 3 kali 10, 30. Ya. Kalau masih bingung, berarti ini kalikan akar kali akar. Berarti 10 ya dikali 3 bagi 2. 30 bagi 2 dapat 15. Nah, jadi intinya kebalikannya ya. Jadi kalau di sininya akar, di sininya akar, ininya nggak akar. Di sini 15. Ya, di sini 5. Kemudian di sini 10 akar 3. Ya, di sini 5 akar 3, di sini 10 akar 3, di sini 15. Ya, itu seperti itu untuk menjawab perbandingan. Ya, silakan nanti dicoba lagi dengan latihan-latihan soalnya. Ya, itu. Ya. Kalau masih kurang jelas, kita ke latihan boleh. Ada latihannya, udah Bapak siapkan juga. Ya. Jadi kita lihat. Ya. Latihan ada ya. Nah, ini ya. Secara cepat aja ya. Jadi supaya mengirit ya kuota nih. Ya, kasihan kuotanya ini 20. Nah, berarti di sininya yang 1, ya kita rubah dulu ke dalam bentuk pensilnya. Berarti di sini perbandingannya ini yang 60 berarti ya, mau ke atas mau ke samping boleh ya. Berarti ini 20, berarti di sini yang 1 perbandingannya. Di sini yang akar 3 ya. Kemudian di sini adalah yang 2. Ya. Katakan ini yang X ya. Yang ini yang Y. Ya. Kita nyari X-nya dulu. Berarti nanti X-nya kita cari X, kemudian berbanding Y. Ya, berbanding yang ini 20. Ya. 20. Nah, kemudian ini perbandingannya 1 berbanding, tadi kan Bapak tulis di bawah, ini di atas nggak ngaruh ya. Jadi mau di atas di bawah perbandingannya silakan. Kemudian Y-nya berarti akar 3. Ya. Kemudian di sini 2. Ya. Mau nyari X dulu, berarti X sama dengan, ini kita kalikan langsung saja. Berarti ini yang dibandingkan ya. Yang ini ya. Nah,
Berarti perkalian silang 1 kali 20 ya, 1 kali 20 berarti 20 ya, bagi 2 ya, 1 dikali 20 bagi 2 itu dapat 10. Nah, tadi udah Bapak katakan karena di sini 2, di sini 1 berarti tinggal bagi 2 aja. Di sini kalau 20 ya udah pasti di sini 10 gitu aja jawabnya. Ya, kalau cepatnya. Kemudian kalau ini Y ya. Y-nya gimana cara mencari Y ya. Nah, Y berarti kalikan ke sini. Ya. Berarti 20 kali akar 3 atau dapatnya 20 akar 3. Akarnya selalu tulis di belakang ya. Jadi jangan akar 3 20 gitu. Jadi tulisnya 20 akar 3. Kemudian dibagi 2. Ya. Berarti Y-nya dapatnya berapa? 20 bagi 2 dapat 10. Akar 3-nya tetap. Ya. Nah, gitu. Dah, tuh contoh soalnya seperti itu. Ya. Memang yang ribet kalau di sininya bentuk akar ya. Tapi masih bisa kalau diselesaikan kalau kalian lihat-lihat latihan soal ya, nggak terlalu masalah. Jadi memang ya pasti penyelesaian seperti itulah. Ya, semoga soalnya yang keluar itu di ulangan yang bentuknya masih normal, yang sisi miringnya itu bilangan bulat. Ya, kita lanjut ya. Kita lanjut lagi ke yang bawah. Kita hapus dulu ya supaya nggak ribet. Ada soal yang ini 4545 ya. Gimana soal yang 4545 ini ya? Sama dengan yang tadi ya. Nah, seperti ini soalnya. Ya, jadi sebenarnya ini juga sama dengan tadi 45 yang sisi miringnya itu di sini adalah 10. Nah, di sini perbandingannya 1 banding 1 banding akar 2. Nah, karena yang sisi miringnya ini adalah 10 dan sedangkan perbandingannya akar 2, di sini nanti jawabannya yang akar. Ya, itu untuk mengujinya seperti itu. Ya, berarti 1 berbanding akar 2 ya. Nah, kemudian di sini perbandingannya satunya kita belum tahu X yang dicari berbanding dengan 10. Ya, itu aja. Dah, ya 1 berbanding X-nya belum tahu. Kemudian yang akar 2 kita bandingkan dengan ini. Ya. Berarti perkaliannya X sama dengan ya, perkalian silang 1 kali 10 pasti 10 dibagi akar 2. Nah, ini memang materinya ada di kelas. Nah, untuk akar itu sebenarnya di kelas 10 juga udah ada dibahas sedikit. Untuk menyederhanakannya ya, karena akar tidak boleh di bawah. Akar ini nggak bisa di bawah, jadi akar untuk naik ke atas. Untuk menaikkan akar di atas atau menyederhanakannya istilahnya di kelas 7. Nanti di kelas 9 juga akan dibahas lagi bentuk akar ya. Nah, jadi nanti kita kalikan saja ya. Jadi untuk penyederhanaan ini kita harus kalikan dengan akar yang di bawah. Karena di sini akarnya akar 2. Untuk akar 2 ini supaya hilang akarnya, kita kalikan dengan akar 2. Ya. Itu aja ya. Jadi untuk penyederhanaan bentuk akar, kalau di bawahnya akar 2 ya kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Berapa sih akar 2 per akar 2? Sebenarnya 1 ya. Ini nggak ngaruh, udah Bapak bahas dulu di kelas 7. Ya ngaruh nggak dikali 1? Sebenarnya tidak berpengaruh. Akar 2 per akar 2 itu 1. Cuma karena untuk menyederhanakan ini, nanti akar 2-nya di bawah akan hilang. Nah, 10 kali akar 2 itu jadi dapatnya 10 akar 2. Ya. Nah, kemudian akar 2 kali akar 2, nanti dapatnya adalah 2. Oh, bisa langsung 2 Pak? Ya kan akar 2 kali akar 2 itu akar 4.
Akar 4 itu dibulatkan kembali jadi bilangan biasa, ya dapat 2 ya. Kemudian kalau udah gini 10 bagi 2 dapat 5. Akar 2-nya tetap ya. Gitu. Ya. Dah, seperti itu jawabannya karena ini sama-sama 1 ya. Jadi kebalikannya, kalau di sininya akar 2 ya, di sininya ya 1, tapi soalnya Pak di sini bilangan bulat gak ada akarnya. Jadi kebalikannya, ini yang dapat akar, ngalah. Ya. Gitu. Nah, ini permasalahan utama. Kenapa bab ini digabungkan dengan Pitagoras? Nah, ini. Ya, ini akan Bapak bahas. Ini yang lebih mudahnya dulu. Berarti nanti 5 ini rumus Pitagoras. Andaikan ini A, ini adalah misalkan A kuadrat, kemudian ini juga karena nilainya sama, ini pun adalah A kuadrat, ya. Kemudian ini jadi B kuadratnya. Ya. Pak, kan Pitagoras rumusnya A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat. Ya kita gantilah ini sesuai dengan soal ini C kuadrat misalkan, ini A kuadrat, ini B kuadrat. Ya. Dah. Jadi nanti kan A kuadrat, balik lagi ke Pitagoras, kita kenapa ini di bab Pitagoras? Sebenarnya ini Pitagoras juga gitu. Kalau kita hitung, ya sama dengan C kuadrat. Ya. Kenapa masuk bab ini? Nah, sekarang A kuadratnya kan 5 akar 2. Berarti 5, kita kurung karena ini ada 2 angka, ya, ada akarnya. Ya, bergandengan, ini harus dikurung kalau seperti ini ya. Artinya kan yang dikuadratkan dua-duanya. Ini adalah pengganti dari A. Yang ini adalah pengganti dari B juga sama. Ya, karena kan ini dapatnya 5 ya. Tetap kita tulis 5 akar 2 ya kuadrat. Nah, sama dengan C kuadratnya, berarti ini kan 10 kuadrat. Sama nggak kiri dan kanan? Kalau memang itu Pitagoras kan berarti harus sama. Kalau yang kanan udah jelas ini 100, 10 kali 10. Yang ini 100 nggak Pak? Ya 100 sebenarnya. Coba. 5 kuadrat berarti adalah 25. Ya. Betul kan? Nah, akar 2 kuadrat, akar 2 kali akar 2, tadi udah dibahas. Di akar 4. Akar 4 itu balik lagi jadi angka 2. Jadi 5 kali 2. Nah, gitu kan? Nah, yang ini pun udah pasti sama karena kan angkanya sama, berarti 5 kuadrat 25 ya. Itu. Kemudian 2 kuadrat ini ya. Ya, tadi akar 2 kuadrat sudah dapat 2 sama dengan 100. Ya. Tuh. 25 kali 2 itu kan 50. 25 kali 2 50. Jadi 50 ya tambah 50. Ya, jelas. Nah, bahwa yang kirinya 100, yang kanannya pun 100. Ya. Nah, ini sama dengan ini. Ya. Sama. Kiri dan kanan sama. Artinya ini Pitagoras kan? Ya, bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Makanya dibahasnya di Pitagoras. Tapi ini untuk mempercepat jawaban, kita tidak menggunakan rumus Pitagoras. Kita menggunakan rumus perbandingan. Karena perbandingannya udah pasti. Nggak ada perbandingan yang lain. Sudut 45 itu adalah 1 banding 1 banding akar 2. Itu ya. Mungkin itu aja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga kalian lebih paham kenapa bab ini ada di Pitagoras. Ya, karena intinya itu sebenarnya ya Pitagoras juga. Karena bisa diselesaikan dengan rumus singkat dengan perbandingan. Kalian tidak menggunakan rumus Pitagoras. Intinya itu. Ya, jadi ada 2, kalau sudutnya 45 derajat, pasti ini 45 derajat, maka perbandingannya kita simpulkan 1 banding 1 banding akar 2. Ini ingat-ingat ya. Tuh. Adapun kalau misalkan ya kalian ketemunya di 30 dan 60 ya seperti ini, maka perbandingan Bapak ingatkan ya, yang 30 derajat itu menghadap ke 30 derajat berarti ini 1 ya. Bapak ganti pensil dulu ya. Ya, ini di bawah. Kita hapus dulu yang lain ya.
Jadi perbandingannya kita dapat ya ini ya 30 60 ya. Jadi nanti kita simpulkan yang kedua adalah bahwa hasilnya itu adalah perbandingannya yaitu 1 banding akar 3 ya. Kemudian banding 2 ya. Jadi hanya itu yang Bapak sampaikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan di video ini kalian lebih dapat memahaminya ya. Itu ya, nanti tinggal latihan-latihannya coba kalian pelajari di latihan di buku paket. Cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.